Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Liswanda Kaihena, NPM 121142011901149 kelas A. Di sini saya akan menerangkan terkait dengan jalur patofisiologi penyakit glukoma. Glukoma dapat terjadi karena ada beberapa penyebab seperti penyakit mata lain, trauma, dan uveitis. Trauma terjadi jika mata tergores benda kasar dan tajam, sedangkan uveitis terjadi yakni karena peradangan yang terjadi pada uvea atau lapisan tengah mata. Kondisi ini ditandai dengan salah satu atau kedua mata terlihat sangat merah yang dapat disertai rasa nyeri mata dan penglihatan kabur sehingga terjadi penyempitan sudut mata atau obstruksi aliran drainase aqua des humor atau penyempitan cairan bola mata. Penyebab yang kedua yakni kelainan anatomis, kegagalan perkembangan organ mata yang mengakibatkan gangguan aliran drainase atau gangguan aliran cairan air mata. Dari kedua penyebab tersebut, pada glukoma sudut terbuka terjadi penyumbatan aliran cairan bola mata, dan pada glukoma sudut tertutup saluran cairan bola mata menjadi terganggu. Dari beberapa penyebab di atas mengakibatkan peningkatan tekanan intraokuler atau TIO. Jadi, tekanan intraokuler atau TIO ini merupakan tekanan di dalam bola mata yang terbentuk sebagai akibat dari produksi dan sirkulasi cairan bola mata secara terus-menerus. Peningkatan tekanan intraokuler dapat dipengaruhi oleh produksi cairan humor akuos yang berlebihan atau juga karena adanya hambatan pengeluaran humor akuos sehingga menimbulkan kerusakan pada saraf optik yang dapat mengakibatkan kebutaan. Nah, dengan demikian pengeluaran humor akuos ini menyebabkan peningkatan tekanan intraokuler. Adapun tanda dan gejala yang dapat ditimbulkan seperti bola mata terlihat menonjol, nyeri mata di kepala. Peningkatan tekanan intraokuler atau TIO ini mempengaruhi sehingga terjadi tekanan pada sel ganglion dan saraf optik, tekanan pembuluh darah retina, dan tekanan pada saraf vagus. Nah, tekanan pada saraf vagus ini dapat mempengaruhi jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan. Nah, tekanan yang terjadi pada sel ganglion dan saraf optik ini mengakibatkan terjadi kerusakan retina dan gangguan fungsi penglihatan, sehingga fungsi penglihatan menjadi menurun, penurunan lapang pandan, dan fotofobia. Fotofobia sendiri merupakan kondisi mata terasa sakit dan tidak nyaman ketika melihat cahaya terang. Nah, dari beberapa tanda dan gejala di atas mengakibatkan kebutaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan atau diagnosa keperawatan yakni gangguan citra tubuh. Kebutaan seseorang membawa pengaruh yakni terjadi gangguan persepsi sensori visual sehingga dapat didiagnosa resiko cedera. Kemudian karena terjadi tekanan pada pembuluh darah retina sehingga mengakibatkan suplai oksigen ke mata menjadi menurun dan menyebabkan iskemi. Nah, iskemi ini terjadi karena kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah. Tanpa adanya pasokan darah yang cukup, jaringan atau organ juga tidak akan mendapatkan cukup oksigen. Nah, akibat dari terjadi kelainan atau permasalahan pada pembuluh darah atau aliran darah yang abnormal ini, maka resiko retinopati atau kebutaan ini dapat terjadi. Jadi retinopati ini merupakan kerusakan pada mata khususnya retina yang mengganggu penglihatan sehingga menyebabkan kebutaan. Nah, dari resiko retinopati ini diagnosa keperawatan yang bisa dipakai yang bisa diambil yakni gangguan citra tubuh. Selanjutnya, karena adanya tekanan yang terjadi pada saraf vagus sehingga dapat mengakibatkan mual muntah, oleh karena itu dapat disimpulkan dan dapat diambil diagnosa keperawatan yakni ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh.
Nah, dari beberapa tanda dan gejala glaukoma juga kita dapat mengambil diagnosa lain seperti nyeri dan gangguan citra tubuh. Ya, demikian presentasi saya di saat ini, Bu. Terima kasih.